Perayaan Nyepi di tengah pandemi. Penanaman 100 bibit mangrove di Pantai Baros. Kumpulan bencana alam di awal tahun 2021. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menonton acara Beranda pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan berita yang telah kami rangkum semenarik mungkin untuk menemani sore Anda. Bersama saya, Faustina Rosalia, inilah Beranda, berita untuk Anda. Berita pertama pada episode ini berasal dari acara keagamaan yang dilaksanakan di Bali, yaitu Hari Raya Nyepi. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 jatuh pada Minggu 14 Maret 2021. Seperti namanya Nyepi atau sepi, umat Hindu merayakannya dengan istilah Tapa Brata, yaitu dengan tidak bekerja, tidak bepergian, tidak menyalakan api dengan kata lain menahan emosi, dan tidak bersenang-senang. Perayaan ini memiliki makna filosofis yang sangat kental. Hari Raya Nyepi, menurutnya itu adalah hari pada saat kita merenung tahun pergantian tahun Saka. Itu adalah momen kita meriset diri kita menjadi nol, kita melepas semua masalah dan kita berbenah diri yang dulu dan kita perbaiki untuk kita yang di masa datang. Kalau untuk Nyepi sendiri, Hari Raya Nyepinya itu sebenarnya sama saja, karena memang semuanya berada di rumah masing-masing dan Bali menjadi sepi. Tapi kalau berbicara tentang ritual atau prosesi sebelumnya, banyak. Jika wonten ada pengrupukan, ada pecaruan, ada melasti. Nah, kalau perbedaannya di masa pandemi kita lebih sederhanakan. Jadi masyarakatnya tidak terlalu banyak yang terlibat, hanya mungkin yang unsur-unsur penting yang terlibat dalam prosesi upacara di hari-hari tersebut, yang lebih dijalankan. Ada beberapa perbedaan perayaan Nyepi tahun ini karena pandemi COVID-19 yang masih marak terjadi. Di tengah pandemi COVID-19, beberapa pelaksanaan rangkaian upacara terpaksa dibatasi atau bahkan ditiadakan. Salah satunya ogoh-ogoh. Sejak pandemi tahun lalu, kegiatan itu udah nggak bisa dilaksanain lagi. Karena protokol kesehatan yang mengharuskan kita tidak bisa berkerumun dan tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak membuat kegiatan tersebut ditiadakan. Jadi kita hanya bisa ibadah di rumah bareng keluarga tanpa adanya kegiatan yang berkerumun. Pada saat perayaan Nyepi, fasilitas umum seperti akses jalan, pertokoan, penerbangan, dan pusat belanja ditutup seharian penuh untuk menghormati umat mayoritas Hindu yang sedang merayakan ibadahnya di Bali. Jessica Oktaviana melaporkan untuk Beranda. Beralih ke berita selanjutnya di Yogyakarta. Komunitas anak muda peduli sosial Rotary Jogja Istimewa melakukan kegiatan penanaman mangrove di Pantai Baros. Seperti apa pelaksanaannya? Mari simak liputan berikut. Nandur Kegesangan adalah nama acara aksi sosial peduli lingkungan yang dilakukan oleh komunitas Rotary Jogja Istimewa. Dalam kegiatannya kali ini, Rotary Jogja Istimewa bekerja sama dengan pihak Lindungi Hutan Yogya dan Kemangtir Jogja untuk melakukan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove di area konservasi mangrove Pantai Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penanaman mangrove berjenis Rhizophyra dilakukan untuk mencegah abrasi di area pinggir pantai. Kami memilih tanaman bakau karena tanaman bakau ini kan salah satu tanaman utama yang bisa mencegah adanya abrasi, lalu juga bisa mengurangi dampak dari tsunami. Jadi mendengar beberapa bulan terakhir ini ada peringatan potensi tsunami, kami jadi mungkin kita bakau saja gitu. Dan juga kan tanaman bakau ini untuk beberapa bulan sekali itu harus ditanam ulang karena rusak, terkikis oleh air laut. Jadi harus ada penanaman ulang. Terdapat 100 bibit tanaman mangrove yang akan ditanam. Proses penanaman hutan bakau
dimulai dengan membawa perlengkapan berupa cangkul, batang bambu, tali, dan bibit tanaman mangrove. Proses pertumbuhan mangrove akan sangat terpengaruh oleh pasang surut gelombang. Penggunaan bambu bertujuan untuk menahan terpaan arus ombak yang dapat merusak bibit tanam. Agar semakin terjamin pertumbuhannya, pengikatan mangrove dengan batang bambu menggunakan teknik simpul 8 agar bibit tanam tidak tercekik saat pertumbuhannya. Selanjutnya, bibit tanaman mangrove akan dipantau 3 bulan sekali pada tahap pemeliharaan untuk memastikan pertumbuhan mangrove secara maksimal. Biasanya kalau untuk jadi lebih besar itu pun bisa tumbuh lebih dari 5-10 tahun jika berguna untuk pencegahan abrasi. Tapi kalau untuk pertumbuhannya sendiri memang tidak sebanyak pohon-pohon biasanya karena mangrove cuma tumbuh 2-3 cm per tahunnya. Kesulitan apa aja sih tadi sewaktu nanam mangrove? Kalau untuk saya pribadi tadi tanahnya ya Pak yang sangat licin, terus kalau kita nggak hati-hati kita bisa kepleset, dan kita di sini juga harus disiplin ya untuk berhati-hati dalam melakukan penanaman. Terus seperti yang kita lihat tadi bahwa di lokasi terdapat banyak sampah ya, itu karena kurangnya perawatan terhadap pengelola, sehingga dari kita harus peduli dengan lingkungan untuk membersihkan sampah di sekitar. Perlu adanya pemeriksaan rutin dalam hitungan bulan, bahkan tahun pada tanaman mangrove untuk dapat menghasilkan wilayah tanaman mangrove yang kuat dan dapat menghalau abrasi. Dibutuhkan juga adanya kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan karena masih banyak sampah yang dapat dijumpai dalam area konservasi mangrove Pantai Baros. Stefani Maria melaporkan dari Yogyakarta. Menginjak awal tahun 2021, Indonesia diterpa oleh berbagai bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 197 bencana alam terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 Januari hingga 23 Januari 2021. Berikut laporannya. Tercatat pada Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, mayoritas bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi atau alam. Bencana banjir menjadi peristiwa alam yang paling mendominasi. Tercatat, banjir terjadi sebanyak 134 kejadian, disusul tanah longsor sebanyak 31 kejadian, dan puting beliung sebanyak 24 kejadian. Nama Makwan, saya sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman. Ya, untuk awal tahun rutin, di setiap awal tahun selalu terjadi namanya bencana hidrometeorologis. Di antaranya adalah angin kencang atau angin puting beliung, kemudian banjir, kemudian tanah longsor, khusus untuk yang Merapi ada erupsi dan banjir lahar. Saya kira itu inti dari penanganan kedaruratan bencana adalah penyelamatan jiwa dan penyelamatan aset apabila masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, yang utama adalah penyelamatan jiwa. Jadi yang kita lakukan adalah pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Di era pandemi ini kita tidak menerima sembarangan untuk relawan. Jadi warga masyarakat kita berharap untuk selalu memperhatikan informasi potensi adanya bencana. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Indah Lianawati, biasa dipanggil Tere. Nah, saat ini saya alamatnya itu di Talaman, Kelurahan Kebuanan, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah.
Kalau dampak yang biasa timbul itu kebanyakan sih hujan abu, terus kemudian hujan pasir itu yang sering terjadi kalau misalnya Gunung Merapi itu sedang ada peningkatan aktivitas, itu yang sering terjadi. Kalau penanganan dari lembaga tertentu itu pasti ada di setiap daerah. Kita masyarakat itu dihimbau untuk mengungsi, ya kami mengungsi. Tetapi kalau misalnya masih memungkinkan, kami akan tetap di rumah kami masing-masing, tetapi dengan tetap mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh lembaga yang menangani masalah gunung berapi tersebut, begitu. Bencana alam merupakan sebuah situasi di mana kita tidak dapat memprediksinya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat dapat lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Saya Faustina Rosalia melaporkan dari Yogyakarta. Sekian edisi Beranda hari ini. Nantikan episode selanjutnya setiap hari Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saya Faustina Rosalia pamit undur diri.